Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita bakal bahas tentang gibah nih. Gibah itu apa sih? Gibah itu perbuatan membicarakan aib atau keburukan orang lain. Bahkan yang dibicarakan itu sesuai dengan kenyataan. Gibah tetaplah perbuatan yang zalim. Kadang-kadang emang kita tuh gak sadar ya. Kita lagi kumpul bareng teman-teman, lagi sahur bersama nih, lagi buka bersama, ada aja yang dibicarain. Orang lewat dibicarain, padahal ya emang itu kenyataan, tapi itu tetap aja gibah gitu. Terus dalam Islam itu, gibah bukan perilaku yang terpuji dan sangat dilarang karena berisiko menimbulkan fitnah nih teman-teman. Orang yang bergibah bahkan diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jijik ya kan? Bangkai kita makan. Kalau kita gibah itu seakan-akan kita tuh makan bangkai saudaranya kita sendiri. Selain itu, gibah adalah perbuatan yang sangat dekat dengan perbuatan tercela seperti fitnah, iri, dan dengki. Gibah itu perilaku yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat membenci orang-orang yang sukanya gibah, membicarakan orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur yang artinya, siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim kepada orang lain, diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Tuh, Allah udah dijelasin di surat An-Nur ayat 19. Di dunia udah disiksa, di akhirat juga disiksa. Allah menggambarkan perilaku orang yang suka menggunjing dan membicarakan orang lain dalam surat Al-Hujurat juga dalam ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyaknya prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan, jangan menggunjing sebagian terhadap sebagian. Apakah engkau senang jika makan daging bangkai saudaranya? Maka kalian membicaranya, dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat dan Maha Pengampun. Rasulullah SAW pun melarang umatnya untuk bergibah. Hadis Rasulullah yang artinya, orang Islam itu saudara bagi orang Islam lainnya. Jangan saling mengkhianati, jangan saling membohongi, dan jangan saling merendahkan. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram rahasianya, haramnya dan darahnya, hartanya dan darahnya. Takwa itu ada di sini, dalam hati. Cukup seseorang dikatakan jelek jika memandang rendah saudaranya muslim. Terus dosa gibah itu berat. Dosa gibah itu lebih berat daripada dosa berzina. Kalian tahu kan dosa zina itu berat banget, besar banget. Nah, gak kebayang dosa gibah ini kayak apa. Dosa gibah itu lebih bahaya lagi daripada zina. Kelak di akhirat, orang yang suka gibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh orang yang digibahnya. Amal kebaikannya dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, termasuk kepada orang yang telah digibahinya. Setelah amal kebaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dizoliminya ditimpahkan kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, ngeri nggak? Kita nih punya pahala nggak banyak-banyak banget ya kan? Terus di akhirat karena kita pernah menggibahi orang, nah orang itu minta pahala kita. Terus tinggal keburukan yang kita punya. Terus mau masuk kemana kita? Apa bisa masuk surga?
Terus kemudian gimana cara menghindari gibah? Yang pertama, mengingat pedihnya ganjaran akibat gibah. Gibah yang diucapkan dan dicatat oleh malaikat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapnya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Apapun yang kita ucapkan itu bernilai pahala ketika itu baik, dan apapun yang kita ucapkan bernilai dosa ketika itu buruk. Kemudian yang kedua, menjauhi orang yang sering bergibah. Nah ini nih, kita disuruh buat pandai-pandai memilih teman. Nah ini, ketika kita bergabung dengan orang-orang yang suka gibah, kita kena nih, kita pasti ikutan gibah. Bahkan kita cuma denger aja mereka bergibah, dosanya itu sama dengan orang yang menggibah. Terus yang ketiga itu memperbanyak ilmu agama. Orang yang mengetahui ilmu agama akan menjauhi gibah, mengikuti kajian, membaca Al-Quran dan tafsirnya, dan selalu berpikir positif dapat menjauhkan diri dari menggunjingkan orang lain. Terus kemudian menasehati pelaku gibah untuk menyudahinya. Kadang-kadang karena kita udah teman lama ya, terus kita lagi kumpul-kumpul, mereka gibah, terus gak enak gitu ya kan, buat udah dong jangan gibah itu dosanya besar banget loh. Itu kayak emang gak enak gitu, suci banget sih loh gitu nanti ujung-ujungnya ya kan. Jadi kita kembali ke yang awal, kita harus pandai-pandai milih teman, pinter-pinter kita milih teman. Terus kalau misalnya teman kita udah terlanjur gibah, mungkin kita harus pergi aja atau pura-pura ke kamar mandi atau kemana gitu ya kan. Oke, itu aja sih yang bisa gue sharing sama kalian supaya kita itu terhindar dari dosa gibah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.